Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 1221-1225. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Iyue, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka melihat bahwa Kaisar Agung memang telah pergi, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya menembus daratan teratai. Sebaliknya, dia mencabut daratan dari kekosongan besar dan terbang di atas daratan teratai, menghilang dengan sangat cepat. Kinmu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara rendah, "Untung saja, aku punya wajah besar. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kalau begitu, Nona Surgawi yang ada di kubu surga surgawi. Si jalang kecil Kaisar Agung itu, kenapa kau menatapku? Kalian pemberontak sedang kacau. Apa kau ingin memberontak? Aku akan membawa pasukan surga surgawi untuk memusnahkan kalian." Di Iyue, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya memukuli Yang Mulia Surgawimu, yang berteriak-teriak ingin memusnahkan mereka di depan Santo penebang kayu. Wajahnya bengkak, dan Niu Sanduo juga masuk dan mengambil kesempatan untuk memberinya 2 tendangan. Kinmu dipukuli dengan sangat parah, dan dia pergi untuk mengadu kepada Saint Woodcutter. Namun, dia melihat Saint Woodcutter menyeka noda darah di tinjunya. Ketika dia melihatnya, dia buru-buru meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Murid yang baik, jangan selalu membuat mereka marah, mereka akan mudah dipukuli. Si penebang kayu menghiburnya dengan niat baik. Kinmu mencibir. Ekspresi Saint Woodcutter tidak berubah. "Bisakah kau benar-benar menyeret Kaisar Agung bersamamu?" Kinmu mengangguk. "Sayang sekali." Saint Woodcutter menghela napas panjang. "Sayang sekali Kaisar Agung masih terlalu penakut. Kalau tidak, dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dan melenyapkan 2 cambuk sekaligus." Kinmu mencibir dan berkata, "Guru, kamu hanya bisa memanfaatkanku dengan mulutmu. Saat aku memukulmu, tangan dan kakiku tidak bergerak, kepalaku tidak bergerak, aku hanya menggerakkan 1 jari." Saint Woodcutter merasa pukulannya terlalu ringan. "Apakah kamu benar-benar tidak akan menemui Kaisar Pendiri tetapi pergi ke perkemahan surga?" tanyanya. Kinmu mengangguk dan berkata, "Kalian adalah teman lama Kaisar Pendiri, jadi aku hanya bisa menjadi junior jika aku pergi. Jika aku pergi, aku akan khawatir. Jika aku kembali ke perkemahan surga surgawi, aku masih bisa menjadi Yang Mulia Surgawi yang dangkal, jadi mengapa tidak? Aku khawatir tentang keselamatan kalian, jadi aku akan mengantar kalian dengan selamat ke kekosongan besar. Aku harus pergi." Saint Woodcutter sangat tidak senang, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Kinmu masuk akal. Jika Kinmu tidak mengawal mereka, seluruh kelompok mereka akan musnah. "Saya pergi." Kinmu melambaikan tangannya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. "Guru, Anda telah mengajar kakak senior dengan sepenuh hati dan juga mengajar adik ketiga dengan sepenuh hati, tetapi Anda tidak mengajari saya dengan sepenuh hati. Anda bahkan tidak mengajari saya apapun. Sekarang setelah Anda melihat kemampuan saya, apakah Anda menyesal tidak mengajari saya dengan benar?" Si penebang kayu tertawa terbahak-bahak. "Kata-kata dan nada bicaramu sepertinya karena guru mengkhianati sekte secara tidak adil dan kembali untuk menyingkirkan apa yang guru katakan sebelumnya." Kinmu berkata dengan wajah serius, "Saya hanya bertanya apakah guru punya penyesalan." Saint Woodcutter tampak serius dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah menyesalinya." Kinmu sedikit tertegun. Saint Woodcutter berkata dengan benar, "Saya mengajar sesuai dengan bakat saya. Jadi saya tahu apa yang harus diajarkan kepada Wei Suifeng dan apa yang harus diajarkan kepada Jiang Baigui. Hanya Anda dan saya yang tidak tahu apa yang harus diajarkan. Anda adalah satu-satunya tubuh penguasa, Anda memiliki kebijaksanaan dan kekuatan bawaan, pikiran dan keinginan Anda jernih, dan Anda sedalam jurang. Jika saya mengajari Anda dengan paksa, itu hanya akan menunda Anda. Seperti yang saya harapkan, Anda lebih menjanjikan daripada saudara-saudara senior dan junior Anda." "Saya sangat bersyukur." Kinmu tersenyum. "Aku tahu ini adalah alasan mengapa guru tidak mau mengajariku. Aku pergi." Saint Woodcutter mengantarnya pergi dan hanya menghela napas gemetar setelah sekian lama. Bocah ini selalu terlihat seperti akan menggertak tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Jika aku tidak menyanjungnya,
dia mungkin akan menyingkirkanku. Tapi sekali lagi, dia tersenyum. Ini muridku yang paling luar biasa. Di Yue, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya datang ke sisinya. Di Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, Wen Tiange, apakah muridmu benar-benar memiliki wajah untuk membuat Kaisar Agung mundur? Wajah sama dengan kemampuan. Tanpa kemampuan hebat seperti itu, tidak ada yang namanya wajah. Si penebang kayu berkata sambil tersenyum, Kaisar Agung sangat waspada terhadap para ahli penciptaan di kekosongan besar, dan kita bekerja sama dengan mereka, jadi dia ingin menyingkirkan kita. Yang mulia surgawimu memiliki kemampuan untuk binasa bersamanya, itulah sebabnya Kaisar Agung memberikan wajah kepada yang mulia surgawimu. Bukannya Kaisar Agung tidak ingin menyingkirkan kita. Guru bela diri surgawi Guanca berkata dengan cemas, apakah dia benar-benar akan kembali ke perkemahan utama surga surgawi? Apakah dia tidak takut dibunuh di sana? Surga surgawi dan kekosongan besar sedang berperang, dan sudah biasa bagi orang untuk mati di medan perang. Membunuhnya di sini semudah meniup debu. Si penebang kayu memasang ekspresi tenang sambil menggelengkan kepalanya. Dulu masih ada kemungkinan untuk membunuhnya, tapi sekarang, menyingkirkan Celestial Venerable-mu tidak semudah yang dipikirkan orang-orang itu. Semua orang dipenuhi emosi. Ketika mereka pertama kali bertemu Kinmu, dia hanyalah seorang praktisi seni dewa kecil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia telah melangkah ke ranah persaingan dengan generasi yang lebih tua dan tidak dapat diremehkan. Guru surgawi nelayan berkata, orang-orang di surga masih belum tahu bahwa dia telah tumbuh sejauh ini. Ketika para praktisi kuat di surga menyadari hal ini dan menerimanya, aku bertanya-tanya apakah akan ada sungai darah. Bahtera Paramita berlayar keluar dari kehampaan dan muncul di langit di atas tanah kehampaan besar. Tak lama kemudian, mereka melihat banyak dewa membawa peti mati terbang dari kejauhan. Seorang tetua duduk di dalam peti mati. Ketika melihat mereka, dia berdiri dengan gembira dari peti mati dan melambaikan tangannya. Si penebang kayu dan yang lainnya juga sangat gembira. Jantung mereka berdegup kencang, dan darah mereka mendidih. 20.000 tahun telah berlalu, dan kawan lama mereka akhirnya bersatu kembali. Di kejauhan, seorang kaisar setengah baya berdiri di menara kota dan memandangi Bahtera Paramita yang mendekat. Si penebang kayu dan yang lainnya menatap kaisar pendiri Qin Ye dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, mereka tetap melangkah maju dan membungkuk. Wen Tiange, kita telah terpisah dari rekan-rekan kita selama 20.000 tahun. Silakan kembali. Di Yue membungkuk. Orang berdosa, Di Yue, aku mohon padamu untuk kembali. Guru surgawi seni bela diri membungkuk, jenderal yang kalah, silakan kembali. Sakra membungkuk, prajurit yang melarikan diri, Li Yuran, silakan kembali. Raja Yama membungkuk, gubernur provinsi Fengdu, Qin Feng, telah menjaga perbatasan selama 20.000 tahun dan datang ke sini untuk melaporkan tugasnya. Kaisar pendiri Qin Ye menatap mereka, dan matanya yang tanpa emosi tidak dapat ditekan. Dia membungkuk dan berkata, penguasa Qin Ye yang berdosa, aku telah mengecewakanmu. Silakan kembali ke posisimu. Pada saat ini, Qinmu meninggalkan kehampaan dan tiba di medan perang yang luas. Ada jejak yang tertinggal dari pertempuran antara Paramita Void dari Carefree Village dan pasukan dari surga. Mayat banyak dewa dan iblis belum dikuburkan, dan ada beberapa tunggangan ganas berkeliaran di medan perang. Mereka telah mendapatkan kembali sifat liar mereka dan saat ini sedang menggerogoti mayat-mayat itu. Qinmu bertemu dengan beberapa tim kecil dari surga dan desa bebas. Ada dewa dan iblis, serta praktisi seni ilahi. Mereka menjelajahi pegunungan dan sungai di Great Void, mencari peluang untuk menyingkirkan musuh demi melatih diri. Beberapa praktisi seni dewa dan dewa dari desa Carefree bahkan membawa Tuan Muda Pencipta untuk dilatih dan dibunuh di celah antara kedua pasukan. Yang mulia surgawimu, salah satu pasukan berkuda dari langit melihat Qinmu dan tercengang. Ia buru-buru mengendalikan tunggangannya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat sosok Qinmu memudar dan menghilang. Kavaleri bergegas maju dan melihat bahwa Qinmu telah menghilang. Qinmu berjalan ke dalam yudu di Great Void dan melihat pasukan Dewa Hitam dan Putra Surga Yin mendirikan kemah. Pasukan itu membentang sejauh puluhan ribu mil, memisahkan Great Void dan yudu menjadi dua bagian. Setengahnya adalah wilayah pengaruh surga, sementara setengahnya lagi adalah wilayah pengaruh desa bebas. Ada banyak dewa yang menjaganya. Kakak yang nakal, Qin Fengqing sangat gembira. Ketika melihat Qinmu datang, dia segera bergegas keluar dan menggendongnya, lalu memeluknya erat-erat. Tercekik olehnya, bahkan tulang-tulangnya retak karenanya. Dia berjuang 2 kali, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri, jadi dia hanya bisa menerima nasibnya.
Qin Fengqing memegangnya di telapak tangannya, tak mampu menahan kegembiraannya. Aliran udara yang dihirupnya bagaikan angin kencang disertai kilat dan guntur. Ia berkata sambil tersenyum, adik nakal akhirnya mau datang dan menemuiku. Aku senang hari ini, aku akan menghajar putra langit Yin sampai mati agar kau melihatnya. Qin Mu segera menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kemampuan putra langit Yin sangat luar biasa, jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Itu hanya mungkin jika kita bersaudara bekerja sama. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Qin Fengqing mengepalkan tangannya dengan gembira. Anak kecil itu selalu menindasku. Adik kecil, kamu harus membelaku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Putra langit Yin itu jahat dan licik, dan kemampuannya kuat. Meskipun dia berada di alam tahta kaisar, kemampuannya tidak terbatas pada itu. Dengan bantuan gerbang surgawi Mingdu, dia dapat mengeksekusi 8 istana surgawi sekaligus. Namun, sebagai pangeran bumi dari kekosongan besar dan Yudu, tidak tepat bagimu untuk diganggu olehnya. Aku tidak dapat bekerja sama denganmu, tetapi sebagai adikmu, aku dapat membantumu memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahinya. Dia memberitahu Qin Fengqing bagaimana dia dan Di Yue meneliti cara memecahkan teknik dan seni ilahi putra surga Yin. Lain kali kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan dirugikan. Meskipun bakat Qin Fengqing bagus, dia tidak pandai berkultivasi. Bahkan sekarang, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berkultivasi dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang diciptakan Qin Mu sebelum mereka berpisah. Saat itu, Qin Mu baru memahaminya sampai ke alam dewa. Qin Mu tinggal di Fengdu, Great Void, selama beberapa hari. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa miliknya telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa sebelumnya. Jalannya sangat berbeda, jadi dia tidak bisa memberikannya langsung kepada Qin Fengqing. Di sisi lain, teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang telah dipahami Qin Fengqing selama kurun waktu ini masih sangat kasar dan memiliki gaya yang ceroboh. Periode ketika Qin Mu tinggal di sini adalah untuk menyimpulkan bagaimana teknik 3 ramuan tubuh penguasa akan berkembang jika ia berkultivasi sesuai dengan jalur sebelumnya. 6 hari kemudian, Qin Mu mendorong teknik 3 ramuan tubuh Maharaja ke alam langit luminous dan menyelesaikan teknik 3 ramuan tubuh Maharaja kasar milik Qin Fengqing, dan memberikannya kepadanya. Sekalipun dia bisa mencapai alam tahta kaisar, itu akan memakan waktu yang sangat lama dan akan merugikan pertumbuhan Qin Fengqing. Qin Fengqing kini telah menguasai kekuatan yang luar biasa kuat, tetapi dia tidak tahu banyak tentang cara menggunakannya. Dia lebih seperti dewa kuno, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan itu. Beralih dari alam langit luminous ke alam tahta kaisar merupakan rintangan yang sangat besar. Hanya dengan memahami teknik sendiri seseorang dapat melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Hanya dengan begitu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam pertempuran di masa mendatang. Qin Mu menyelesaikan semua ini dan pergi dengan tenang. Ketika Qin Fengqing terbangun dari meditasinya, Qin Mu telah tiba di perkemahan Putra Langit Yin. Teman Dao, Dewa Hitam. Qin Mu menyapa. Putra Langit Yin buru-buru membalas sapaan itu dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia surgawimu, Anda terlalu sopan. Anda seorang senior, jadi saya yang harus menyapa Anda." Dewa Hitam adalah julukan yang digunakan orang lain untuk mengejek saya. Mengatakan bahwa hati saya hitam adalah fitnah. Gelar saya di surga sebenarnya adalah Dewa Neter. Qin Mu berkata dengan heran, Dewa Hijau dari langit timur, Dewa Merah dari langit selatan, Dewa Putih dari langit barat, Dewa Hitam dari langit utara, dan keempat dewa berwarna semuanya dibedakan berdasarkan warna. Mengapa mereka menjadi Dewa Neter ketika mereka datang ke Putra Langit Yin? Putra Surga Yin menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Yang mulia surgawi, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Dewa Hitam bukanlah nama yang bagus. Yang mulia surgawi Hao memanjakan saya, jadi dia mengubah kata hitam menjadi Ming. Mingdu saya juga sama. Awalnya disebut Heidu, tetapi diubah menjadi Mingdu. Yang mulia surgawi, apakah Anda bergegas datang dari Earthbound kecil di Great Void?" Qin Mu penuh dengan kebenaran. Saya pergi ke sana untuk membujuk mereka agar menyerah, tetapi Qin Fengqing menolak untuk menyadari kesalahannya dan ingin memberontak terhadap surga. Pemberontak ini hanya menjungkir balikkan surga. Putra Langit Yin mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia surgawi, tenanglah, tidak ada gunanya marah pada pencuri tua Qin Fengqing itu." Pencuri tua Qin Fengqing itu awalnya bersekongkol dengan batuk. Dia bersekongkol dengan surga surgawi dan memusnahkan kekuatan surga surgawi di Yudu. Sekarang kemampuannya semakin kuat, dia akan membawa bencana ke dunia, dan dia akan menderita malapetaka cepat atau lambat. Qin Mu meremas-remas tangannya dan mendesah.
Sayang sekali kemampuanku lemah dan aku tidak bisa membunuh bajingan tua Qin Fengqing dengan tangan kosong. Dewa Hitam, apakah kau sudah selesai menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu? Dia mengangkat kepalanya untuk menilai gerbang surgawi Mingdu baru milik putra surga Yin. Gerbang surgawi Mingdu ini telah ditempatkan di void besar dan yudu oleh putra surga Yin untuk menekan ki iblis di sana guna mencegah Qin Fengqing melancarkan serangan diam-diam. Gerbang surgawi ini dipenuhi dengan aura tahta kaisar, dan itu sangat mengerikan. Tiba-tiba, sudut mata Qin Mu berkedut. Gerbang surgawi Mingdu ini sedikit berbeda dari yang ada di tangan Di Yue. Hatinya hancur. Gerbang surgawi Mingdu memiliki 4 teknik tahta kaisar yang berubah menjadi 4 istana surgawi yang agung. Gerbang surgawi Mingdu di tangan Di Yue juga diambil dari putra surga Yin, tetapi putra surga Yin telah menempa yang baru. Namun, teknik tahta kaisar di 2 gerbang surgawi ini berbeda. Dengan kata lain, ketika putra langit Yin menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu, dia telah mengubah beberapa teknik tahta kaisar. Dia memiliki sifat yang berhati-hati dan melakukan ini untuk mencegah Di Yue melihat kekurangannya. Si tua penipu ini, Qin Mu tersenyum sambil menggertakkan giginya diam-diam. Putra langit Yin memang sangat licik. Bahkan jika Di Yue meneliti gerbang surgawi Mingdu secara menyeluruh, dia tidak dapat menggunakannya untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia akan sangat menderita di tangannya. Tidak hanya itu, kemampuan putra langit Yin tidak seburuk yang terlihat. Gerbang surgawi Mingdu miliknya hanya memiliki teknik reinkarnasi yang tidak dapat diubah. 3 teknik tahta kaisar lainnya dapat diubah, jadi tidak akan mudah untuk mengendalikan gerbang takdirnya. Namun, jalur reinkarnasinya telah kuhancurkan. Bagian terpenting dari gerbang surgawi Mingdu adalah jalur reinkarnasi. Jika aku menghancurkan teknik tahta kaisar ini, gerbang surgawi Mingdu miliknya tidak akan banyak berguna. Tepat saat dia berpikir demikian, putra langit Yin melambaikan tangannya, dan gerbang surgawi Mingdu pun terbenam ke dalam tanah dan menghilang. Dia terkekeh dan berkata, "Yang muliamu, ini hanyalah jalan kecil, jalan kecil. Tidak layak untuk diperhatikan oleh yang muliamu." Qin Mu tertawa keras, dan putra langit Yin juga tertawa keras. "Yang mulia surgawi, apakah Anda mencoba membujuk saya untuk menyerah? Apakah Anda berencana untuk bertemu dengan yang mulia surgawi Huo dan yang mulia surgawi Su?" Putra surga Yin mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan khawatir, "Yang mulia surgawi, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kekosongan besar ini adalah tempat yang liar dan biadab. Ada banyak bandit di sini, dan jika Anda sendirian, Anda akan mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Anda. Yang mulia surgawi sangat terhormat, jadi bagaimana Anda bisa mengambil risiko sendirian? Saya akan mengirim beberapa ahli untuk mengawal Anda." Qin Mu mengerti dan tersenyum. "Dewa Hitam, yang mulia surgawi, panggil saja aku Kaisar Dunia Bawah," kata putra surga Yin sambil tersenyum. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dewa Hitam itu perhatian. Namun, ini adalah jalan yang penting, jadi kita tidak boleh kehilangannya. Jika aku memindahkan sebagian pasukan dari pihakmu dan Great Void dan Yudu jatuh, bukankah aku akan bersalah? Aku bisa pergi sendiri." Putra langit Yin berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia surgawi setia kepada kekaisaran surga surgawi, membuatku bersujud dalam kekaguman. Kalau begitu, aku tidak akan mempertahankan yang mulia surgawi lagi. Silakan lanjutkan perjalananmu, yang mulia surgawi." Dia mengantar Qin Mu pergi dengan tekun dan mengusirnya dari Great Void dan Yudu Pass. Dia tersedak air matanya dan berkata, "Hidup dan mati tidak dapat diprediksi di medan perang. Aku ingin tahu apakah Cao Jin akan dapat melihat Celestial Venerable hidup-hidup untuk mendengarkan ajaranmu." "Aku tidak bisa menahan rasa sedih." Qin Mu menghiburnya. "Jangan khawatir, Dewa Hitam, aku menghargai niat baikmu. Setelah kita kembali, aku akan berdiskusi dengan Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su untuk membawamu keluar dari kekosongan besar dan hidup bahagia di Yudu. Pangeran Bumi dan Yang Mulia Surgawi sangat merindukanmu." Putra Langit Yin mengucapkan terima kasih lagi kepadanya sambil melihatnya pergi. Ia masih mengantarnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Saat Qin Mu menghilang dari pandangannya, wajah Putra Langit Yin menjadi muram dan dia berteriak, "Hu Mengdi, Jiu Sang Yin, Yu Fei, pergi bunuh Yang Mulia Langitmu dan bawa kepala kalian kepadaku." Hu Mengdi adalah muridnya, Jiu Sang Yin adalah putra sulungnya, dan selir kekaisaran Yu Fei adalah kepala kamar selirnya. Mereka semua adalah eksistensi kelas atas di surga utara Mingdu dan juga jenderal besar di pasukan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua melangkah keluar dan membungkuk memberi hormat. Tatapan putra surga Yin berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tutupi wajah kalian dan jangan lakukan apapun yang akan mengungkap identitas kalian." Setelah membunuhnya,
hapus semua jejak seni ilahi kalian. Mereka bertiga melepas barang-barang yang dapat mengungkapkan identitas mereka dan membawa pergi beberapa jenderal Dewa Mingdu. Para jenderal Dewa Mingdu yang dipilih Hu Mengdi, Jiu Sangyin, dan Yu Fei adalah eksistensi terkuat di surga utara. Kultivasi mereka mendalam, dan masing-masing dari mereka memiliki ibu kota giok dan alam langit luminous. Ketiganya juga sangat kuat. Di surga langit utara, mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat. Putra Langit Yin mengandalkan kekerabatan, dan orang-orang di sekitarnya adalah pembantu terpercaya. Dia juga merawat mereka dengan tekun. Jika mereka bukan pembantu terpercayanya, dia tidak akan merawat mereka dengan tekun. Oleh karena itu, meskipun jenderal-jenderal lainnya memiliki bakat yang diberikan surga, dia tidak akan mempercayakan tugas penting kepada mereka. Hu Mengdi menatap Jiu Sangyin dan Yu Fei, tatapannya berkedip. Jiu Sangyin adalah putra guru, dan Yu Fei adalah selir kesayangan guru, sementara aku hanyalah seorang murid. Jika itu pertarungan yang adil, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak mungkin itu adil. Jika aku bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Celestial Venerable-mu, penghargaan itu pasti akan menjadi milik mereka, dan aku tidak akan mendapat bagian. Berpikir sampai di titik ini, dia cepat-cepat berkata, kabarnya, Yang Mulia Surgawimu memiliki sifat yang berhati-hati dan pasti akan menyembunyikan jejaknya. Semua orang berpencar dan cari keberadaannya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin beberapa jenderal Mingdu dan terbang. Yu Fei tersenyum. Hu Mengdi benar, Yang Muliamu, anakku. Namun, dia penuh tipu daya dan memiliki metode melarikan diri yang sangat hebat. Jika kita bergerak bersama, dia pasti akan melarikan diri. Namun, jika kita bergerak sendiri-sendiri, peluang keberhasilan kita akan berlipat ganda. Jiu Sangyin berkata sambil tersenyum, Dewi benar, mari kita berpisah. Selir kekaisaran Yu Fei membawa pergi para jenderal surgawinya dan berpikir dalam hati, putra Langit Yin semakin memanjakan putranya, dan para selir yang baru tiba bahkan lebih disayang daripada aku. Jika aku tidak menerima penghargaan ini, sulit untuk mengatakan apakah aku dapat mempertahankan posisiku di kamar selir. Jiu Sangyin melihat mereka pergi dan mencibir. Dia berbalik dan kembali ke jalan setapak. Dia membungkuk kepada putra Langit Yin dan berkata, Ayah, metode Yang Mulia Surgawimu sangat kuat. Aku khawatir aku bukan tandingannya. Ayah, tolong berikan aku harta pertahanan. Putra Langit Yin tak kuasa menahan tawa. Seperti yang diharapkan dari putraku, dia lebih pintar dariku dan para selir. Seni ilahi Yang Mulia Surgawimu memang luar biasa, dan metodenya cukup tinggi. Aku akan memberimu harta karun untuk menahannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah lonceng dan menyerahkannya kepada Jiu Sangyin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini adalah harta karun unik yang kusempurnakan untuk ayahku saat ia mencapai Dao. Namanya adalah lonceng reinkarnasi. Dulu, harapanku terlalu tinggi. Jika aku ingin menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu, aku tidak hanya harus mengendalikan reinkarnasi, aku juga harus mengendalikan Dao Agung lainnya untuk menjadi Yang Mulia Surgawi. Namun, keterampilanku sedikit lebih rendah, dan aku tidak dapat menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu. Putra Langit Yin memberi instruksi, setelah itu, aku memikirkannya dengan saksama dan fokus pada jalan reinkarnasi. Akhirnya, aku mencapai Dao dan mengolah tahta kaisar, duduk di aula langit luminous. Teknik Daoku memadatkan dan menyempurnakan harta karun ini. Rencanaku sangat besar. Begitu harta karun ini berdenting, ia dapat menyebabkan semua orang yang mendengarnya jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidak dapat bereinkarnasi. Jika kau membawa harta karun ini bersamamu, kau dapat memukul Yang Mulia Surgawimu dengan lonceng dan mendapatkan pahala pertama. Nanyin sangat gembira dan segera menyimpan lonceng reinkarnasi. Setelah bersujud dan berterima kasih, dia bangkit dan berjalan keluar dari celah gunung, memimpin bawahannya untuk pergi dengan tergesa-gesa. Kinmu berjalan melalui Great Void dan Yudu. Sangat mudah untuk bepergian dari Great Void ke perkemahan surga. Tanah Great Void terlalu besar, jadi jauh lebih mudah untuk bepergian melalui Yudu. Melihat kekosongan besar dari Yudu, semua gunung dan sungai menjadi kabur dan tertutup lapisan abu-abu. Jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar itu diam-diam mengamatinya dari balik bayang-bayang. Mereka adalah dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi yang telah tewas dalam pertempuran. Selain itu, ada juga beberapa pecahan jiwa. Itu adalah jiwa para dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi yang telah hancur. Mereka berubah menjadi gelombang angin hitam yang berkumpul menjadi tornado besar yang menyapu semuanya. Kemanapun angin hitam itu lewat, bahkan roh-roh purba para dewa dan iblis pun akan kesulitan melarikan diri.
Mereka biasanya akan tersapu ke dalam tornado dan tercabik-cabik. Angin hitam adalah pasir jiwa hitam. Ada juga beberapa angin hitam yang masuk ke dalam mayat para dewa dan iblis yang telah meninggal di Great Void dan Yudu, menggerogoti daging mereka. Hanya kulit mereka yang tersisa, dan mereka berubah menjadi hantu kelaparan yang berkeliaran untuk memakan orang. Bahkan angin hitam pun memakan mereka. Hantu-hantu yang kelaparan menjadi lebih kuat. Kinmu mengerutkan kening. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh putra surga Yin. Ia berencana untuk mengubah tempat ini menjadi dunia surgawi Yin atau reruntuhan besar lainnya. Jangan keluar saat hari masih gelap. Dulu, reruntuhan besar dan dunia Yin surgawi diciptakan oleh putra Yin surgawi. Banyak orang memandang rendah putra Yin surgawi dan berpikir bahwa putra Yin surgawi hanya mengandalkan menjilat yang mulia Hao surgawi untuk naik tahta dewa hitam. Namun, putra Yin surgawi sangat ahli dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi dunia Yin surgawi, dan dia juga telah mengembangkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi Yudu secara signifikan. Kemampuannya dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah 10 yang mulia surgawi di antara makhluk hidup setelah permulaan. Kinmu mengamati sekelilingnya. Beberapa hantu kelaparan dari segala bentuk dan ukuran bergerak melalui kabut abu-abu dan menemukan roh purba para dewa dan setan. Mereka segera menyerbu dan menelan roh purba itu. Dulu, ketika reruntuhan besar menjadi seperti itu, pasir jiwa hitam akan membanjiri dunia Yin surgawi dan surga lainnya saat hari mulai gelap. Ketika pasir itu kembali ke dunia itu saat fajar, pasir itu seperti corong yang terus berubah. Ada juga corong di dunia Yin surgawi yang merupakan alat bagi putra Yin surgawi untuk mengendalikan pasir hitam. Selain itu, ada juga lonceng pemakaman jiwa. Kinmu berpikir dalam hati, putra langit Yin dan kakak seharusnya tidak dapat bersaing dengannya dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi Yudu. Bagaimanapun, kakak adalah putra Yudu, Earthcount lainnya. Namun, setelah mengubah tempat ini menjadi dunia langit Yin atau reruntuhan besar, pasir jiwa hitam akan berubah menjadi lautan dunia bawah dan kakak tidak akan menjadi lawannya. Tatapannya berkedip, lalu dia berhenti untuk mengamati dengan saksama perubahan di Great Void dan Yudu. Dia mempelajari gerbang surgawi Mingdu bersama Di Yue dan memiliki sedikit pemahaman tentang jalur, keterampilan, dan seni ilahi putra surga Yin. Hal terpenting di gerbang surgawi Mingdu adalah jalur reinkarnasi. Namun, dari perubahan di Great Void dan Yudu, dao reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu bukanlah dao reinkarnasi yang lengkap. Dao reinkarnasi putra surga Yin seharusnya merupakan transformasi antara 3 jiwa, 7 roh, dan pasir jiwa hitam. Pada saat yang sama, ia harus menggunakan dao penciptaan untuk mengubah struktur tubuh jasmaninya. Dengan kata lain, dao agung Yudu, dao agung Yin surgawi, dan dao penciptaan untuk bergabung menjadi dao reinkarnasi putra surga Yin. Kinmu memejamkan matanya, dan alam mimpi pun muncul. Dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, Kinmu yang tak terhitung jumlahnya mulai menyimpulkan dengan panik. Dia dan Di Yue hanya meneliti metode untuk menghancurkan jalur reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu. Namun, putra surga Yin masih licik. Jalur reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu itu palsu, tetapi itu bukan kemampuannya yang sebenarnya. Dao of Yudu miliknya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Fengqing dan Celestial Venerable Yu, dan tidak jauh berbeda dengan Kinmu. Bahkan mungkin lebih rendah dari Kinmu. Dao Yin surgawi miliknya tidak dapat dibandingkan dengan Dewi Yin surgawi, Kinmu, dan yang lainnya. Dao penciptaannya tidak dapat dibandingkan dengan dua kaisar cahaya merah, juga tidak dapat dibandingkan dengan Kinmu, apalagi eksistensi seperti yang mulia surgawi Ling yang telah menciptakan seni ilahi yang tidak berubah. Akan tetapi, dengan menggabungkan ketiga dao besar ini dan menciptakan dao besar reinkarnasi, perpecahan surgawi ini bukanlah masalah kecil. Dulu, Kinmu dan Di Yue hanya melihat penampakan jalur reinkarnasi melalui gerbang surgawi Mingdu. Sekarang, Kinmu melihat esensi jalur reinkarnasi melalui perubahan di Great Void dan Yudu. Saat ini dia sedang mencoba menyimpulkan jalur reinkarnasi yang sebenarnya untuk memahami kemampuan sejati putra surga Yin. Dia mencoba menyatu dengan dao Yudu, Yin surgawi, dan penciptaan untuk mengembangkan dao reinkarnasi, dan baru kemudian dia merasa bahwa itu tidak jelas dan sulit. Sangat sulit untuk menyimpulkan dao reinkarnasi. Meskipun dia memiliki sutra bencana tak terbatas milik Brahma Buddha, itu tetap sangat sulit. Putra surga Yin sungguh memiliki bakat yang hebat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, dia memang inferior dalam segala aspek, tetapi dia bisa mengambil jalan yang berbeda. Dia benar-benar sosok yang kuat, tidak heran dia begitu ambisius. Namun, wajar saja jika dia menemui hambatan. Jika dia benar-benar dapat memadukan dao agung dari 3 sistem, akan mudah baginya untuk menjadi yang mulia surgawi Yin.
Sayang sekali bakatnya tidak cukup. Meskipun Kinmu baru saja memasuki sekte, dia sudah memiliki pemahamannya sendiri tentang Dao Reinkarnasi Agung yang sebenarnya. Dia tahu mengapa putra surga Yin hanya bisa menjadi putra surga dan bukan yang mulia surgawi. Itu karena Dao Reinkarnasi Agung yang sejati mengharuskan seseorang untuk menyimpulkan Dao Yudu, Yin surgawi, dan Dao seni ilahi penciptaan secara ekstrim dan mencapai puncak kesempurnaan. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyimpulkan Dao Reinkarnasi Agung yang sejati dan menjadi yang mulia surgawi. Di antara mereka, ada 64 Dao besar Yudu, 12 Dao Yin surgawi, dan Dao seni ilahi penciptaan diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Kedua Kaisar Cahaya Merah mengembangkannya, dan bahkan ada lebih banyak sistem. Salah satu dari dua Kaisar Crimson Light telah menguasai seni penciptaan Dewa Roh Primordial, sementara yang lain telah menguasai seni penciptaan Dewa Tubuh Jasmani. Mereka sudah menjadi praktisi kuat tingkat atas di tahta Kaisar. Selain penciptaan roh primordial dan penciptaan tubuh jasmani, ada juga jenis seni penciptaan dewa lainnya yang belum dikembangkan. Putra surga Yin yang membuka jalan reinkarnasi memang cemerlang, tetapi hampir mustahil untuk membuka jalan reinkarnasi sejati tanpa memahami Dao besar ini. Sulit bagi bakat putra langit Yin untuk mendukung ambisinya. Namun, jika putra langit Yin memiliki bakat seperti itu, bagaimana dengan 10 yang mulia surgawi? Hati Kinmu terasa berat. Jika putra langit Yin seperti ini, betapa mengerikankah 10 yang mulia surgawi yang hanya memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi darinya. Meskipun 10 Celestial Venerables pernah bertarung sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka belum menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah sejuta tahun, apa yang telah mereka capai? Terutama Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao adalah guru putra surgawi Yin, dan putra surgawi Yin setia kepadanya. Yang Mulia Surgawi Huo juga sangat setia kepada Yang Mulia Surgawi Hao. Celestial Venerable Hao adalah salah satu dari 9 Celestial Venerable dari Dragon Han Celestial Venerable. Kalau begitu, seberapa kuat Celestial Venerable Hao? Aku perlu mengevaluasi ulang ke-10 Yang Mulia Surgawi, terutama kemampuan Yang Mulia Surgawi Hao. Kinmu berhenti dan mencari tempat terpencil untuk memasuki jalan dalam mimpinya. Dia dengan panik menyimpulkan jalan reinkarnasi. Bahkan meskipun Dao Yudu, penciptaan, dan Yin surgawinya jauh lebih kuat daripada putra Yin surgawi dan dia juga telah menyimpulkan Dao reinkarnasi dari putra Yin surgawi, menyimpulkan Dao reinkarnasi di alam mimpi masih merupakan masalah besar. Di alam mimpinya, Kinmus kecil yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan bereinkarnasi tanpa henti. Meskipun kemajuan mereka lambat, setidaknya mereka memiliki beberapa keuntungan. Tanpa disadari, di dalam harta karun ilahinya, Istana Surgawi Jalur Iblis, Istana Surgawi Penciptaan, dan Istana Surgawi Yin Surgawi berinteraksi satu sama lain. Roh Primordial Kegelapan, Roh Primordial Penciptaan, dan Roh Primordial Yin Surgawi saling merasakan. Dao Agung berinteraksi, berkumpul, dan menyatu. Secara bertahap, Istana Surgawi baru lahir, dan roh primordial baru pun berevolusi perlahan-lahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, fondasi Istana Surgawi baru ini dibangun. Seiring dengan semakin mendalamnya Dao reinkarnasinya, ribuan istana dan aula secara otomatis menambahkan batu bata dan ubin. Gerbang Surgawi Selatan, Gerbang Surgawi Utara, Gerbang Surgawi Timur, dan Gerbang Surgawi Barat perlahan-lahan menjulang lebih tinggi. Dalam perbendaharaan ilahi, sungai surgawi berputar dan melewati Istana Surgawi baru ini. Rune Dao dari Istana Surgawi ini juga menjadi lebih kuat, secara bertahap menjadi sebanding dengan Istana Surgawi Kesadaran Agung yang menyeluruh dan bahkan lebih kuat. Di Great Void dan Yudu, hantu-hantu kelaparan dan pasir jiwa hitam tampaknya tertarik padanya saat mereka berkumpul di sekitarnya. Semakin banyak dari mereka berkumpul, tetapi mereka tidak berani mendekatinya. Semakin banyak tornado hitam berputar di sekelilingnya, menyapu hantu-hantu yang kelaparan. Tornado hitam itu juga saling terjalin dan menelan satu sama lain, membesar. Dilihat dari jauh, 100 tornado hitam mencapai langit dan sangat tebal. Mereka berputar-putar di suatu tempat dengan panik, tampak sangat menakutkan. Hu Mengdi dan beberapa jenderal dewa lainnya adalah orang pertama yang menemukan jalan ke sini. Ketika mereka melihat tornado gelap itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan tornado hitam itu sangat mengerikan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di sekitarnya, menerangi pemandangan di dalam tornado itu. Ada banyak sekali hantu kelaparan di dalam tornado itu, dan mereka menari-nari di tiup angin. Yang Muliamu ada di dekat sini. Mungkinkah dia merasakan kedatangan kita dan bersembunyi di tempat berbahaya ini?
Para jenderal dewa di bawah Hu Mengdi membuka mata dewa mereka untuk melihat ke tanah kegelapan, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Pandangan mereka hanya dapat menembus kegelapan di luar, tetapi ada pemandangan aneh di dalam yang menghalangi penglihatan mereka. Kultivasi Hu Mengdi adalah yang tertinggi, dan dia adalah eksistensi di alam langit numinous. Dia membuka mata ilahinya dan melihat ke pusat kegelapan, dan jantungnya berdebar kencang. Dalam kegelapan, dunia-dunia bermekaran seperti gelembung, tetapi meledak dan lenyap dengan bunyi letupan. Setelah itu, dunia-dunia baru lahir. Itu sangat aneh. Bahkan dia tidak tahu apa yang begitu menakutkan di dalam dirinya. Hu Mengdi melambaikan tangannya dengan lembut, dan beberapa jenderal dewa menggendongnya saat mereka melaju menuju tanah kegelapan. Tidak lama kemudian, mereka melangkah ke dalam kegelapan. Roh-roh primordial dari beberapa jenderal dewa itu keluar dari tubuh mereka, dan cahaya dewa bersinar terang. Roh-roh primordial mereka berdiri di ibu kota Giok atau di depan aula langit luminous untuk menekan kegelapan. Namun, kegelapan di sini terlalu pekat. Pasir hitam masih bergerak perlahan, membuat pandangan mereka menjadi abu-abu. Sulit bagi mereka untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Mereka berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama, dan tekanan tiba-tiba berkurang. Seolah-olah mereka telah melewati gelembung, dan cahaya bersinar di depan mata mereka. Hu Mengdi dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat gunung-gunung yang indah dan air yang jernih. Matahari dan bulan tampak cerah, dan dunia ini tidak besar. Namun, yang aneh adalah ada cahaya pelangi yang terus-menerus meluncur dari satu bagian dunia ke bagian lainnya. Mereka terus maju dan tiba-tiba menginjak mayat. Hu Mengdi menundukkan kepalanya untuk melihat. Kerangka itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka saling memandang dan memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Setelah itu, mereka melihat pemandangan di depan mereka dan tidak dapat menahan rasa takjub. Tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di gunung di depan mereka, dan banyak orang datang entah dari mana. Mereka membawa mayat-mayat dan melemparkannya ke bawah gunung. Mayat-mayat itu berguling menuruni gunung, dan saat mereka berguling turun, daging dan darah mereka meleleh dan berubah menjadi tulang-tulang putih. Semua orang tercengang, dan Hu Mengdi melihat mayat-mayat yang baru saja dilempar ke bawah. Itu adalah Kinmu, yang mulia surgawimu sudah meninggal. Dia sedikit bingung. Ketika dia melihat orang-orang memindahkan mayat-mayat itu, hatinya bergetar hebat. Orang-orang itu sebenarnya adalah Kinmu. Semuanya, hati-hati. Tempat ini sangat aneh. Tepat saat dia berkata demikian, seberkas cahaya lain tiba-tiba datang dari cakrawala dan menutupi langit. Aneh. Seorang jenderal dewa di sampingnya berkata sambil tersenyum, siapa di antara ribuan dunia yang tidak tahu bahwa Mindu kita adalah yang paling aneh? Seni ilahi Mindu kita telah menciptakan fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya di ribuan dunia, jadi bagaimana mungkin kita takut dengan keanehan di sini? Hu Mengdi sedikit mengernyit dan berkata, hati-hati. Kita. Dia terdiam dan menatap seorang jenderal dewa di sampingnya dengan linglung. Wajah jenderal dewa itu terdistorsi, dan itu benar-benar berubah. Seolah-olah ada wajah di bawah wajahnya, dan wajah itu berusaha sekuat tenaga untuk tumbuh dari bawah wajahnya, menyebabkan kedua wajah itu memperebutkan tubuh ini. Dewa di Jade Capital Realm tampaknya tidak menyadarinya dan terus melihat sekeliling dengan waspada. Bukan hanya itu saja, Hu Mengdi bahkan melihat wajah roh primordialnya berubah di istana surgawinya. Tiba-tiba, roh primordial dewa di alam ibu kota Giok berubah menjadi wajah Kinmu, dan tubuh jasmaninya juga menjadi milik Kinmu. Siapa kamu? Dewa itu menatap semua orang dan tersenyum. Mengapa kalian datang ke alam mimpiku? Itu benar, kalian dikirim oleh putra surga Yin untuk mengambil nyawaku. Hu Mengdi merasakan darahnya menjadi dingin, dan dewa itu segera menyerang mereka. Meskipun semua orang terkejut, mereka masih memiliki keunggulan jumlah, jadi mereka bekerja sama untuk menyingkirkan dewa itu. Hu Mengdi berkata dengan tegas, yang mulia mulah yang menciptakan tempat aneh ini. Semuanya, fokuslah dan jaga hati dao kalian. Jangan lengah. Hu Mengdi dan yang lainnya membentuk lingkaran dan terus bergerak untuk saling mengawasi. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha melawan musuh dari luar saat mereka berjalan menuju ujung dunia yang aneh ini. Disitulah cahaya pelangi itu muncul, sumber cahaya pelangi itu. Banyak sekali Kinmu yang terbang dari sana terus-menerus, melemparkan mayat-mayat mereka ke dunia ini. Bahkan dengan kemampuan mereka yang luar biasa, mereka tidak dapat menahan rasa geli saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di sini dan apa yang sedang dilakukan oleh Yang Mulia Surgawimu ini. Kinmus yang mengangkut mayat-mayat itu tampaknya mengabaikan mereka, membiarkan mereka melewati dunia ini.
Hu Mengdi mencoba membunuh beberapa Kinmus, tetapi mereka segera berubah menjadi kerangka. Ini bukan tubuh aslinya. Mereka akhirnya sampai di ujung dunia dan melihat sebuah pintu di sana. Ada banyak sekali Kinmu yang masuk dan keluar dari pintu itu, sambil membawa banyak mayat. Semua orang saling memandang dan berjalan masuk ke pintu. Hu Mengdi tercengang. Mereka tiba di pintu masuk dunia lain, dan dimanapun mereka memandang, ada bangunan, paviliun, dan kota. Jutaan orang tinggal di sana, dan tempat itu ramai dengan aktivitas. Ketika semua orang tiba di depan sebuah kota, mereka tercengang melihat bahwa orang-orang yang tinggal di sana semuanya adalah Kinmu. Tiba-tiba semua Kinmu menoleh ke arah mereka dengan tatapan aneh. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan mereka bersiap untuk melangkah maju di bawah tatapan Kinmus yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seorang dewa memiliki ekspresi aneh. Wajahnya terdistorsi, dan tampak seperti dua wajah bergetar hebat. Segera, mereka berubah menjadi wajah Kinmu. Hu Mengdi membunuh jenderal dewa ini tanpa penjelasan apapun dan berteriak dengan tegas, "Cepat pergi." Para dewa lainnya bergegas mengikutinya dan terbang menuju ujung dunia di kejauhan. Di bawah, Kinmus yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyerang mereka. Hu Mengdi dan yang lainnya dengan cepat bertahan dan berjuang keluar dari pengepungan. Di langit, berkas cahaya melintas dan berdengung. Tiba-tiba, penampilan dewa lain berubah, dan ternyata Kinmu yang menyerang mereka dengan kejam. Hu Mengdi dan yang lainnya dilukai oleh praktisi kuat alam langit luminous ini dan akhirnya membunuhnya, melarikan diri dari dunia gila ini. Mereka tiba di dunia ketiga dan belum pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka melihat orang-orang menari dan jatuh dari langit. Hu Mengdi mendongak dan melihat tornado hitam di luar angkasa. Hantu-hantu kelaparan yang jatuh dari langit adalah pasir jiwa hitam yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang hancur. Mereka lahir dari kebencian dan pikiran jahat. Namun, yang aneh adalah bahwa hantu-hantu kelaparan ini telah jatuh ke dunia ini karena suatu alasan. Wajah-wajah hantu kelaparan itu juga berubah drastis saat mereka jatuh, dan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya berjuang di bawah wajah-wajah mereka. Para hantu yang kelaparan itu menghantam tanah dengan kejam di depan mereka, dan para hantu yang kelaparan itu berjuang untuk bangkit. Namun, mereka dengan cepat menumbuhkan daging dan darah, memiliki tubuh jasmani. Hantu-hantu yang kelaparan itu mengangkat kepala mereka, dan wajah mereka sudah menjadi wajah Kinmu. Mereka memandang mereka dengan aneh. Pasir jiwa hitam di tubuh hantu kelaparan juga mengalami transformasi aneh, berubah menjadi 3 jiwa dan 7 roh lengkap. Mereka memiliki roh primordial, tetapi setiap jiwa memiliki penampilan Kinmu. Dunia ini sama mengerikannya seperti mimpi buruk. Hu Mengdi dan yang lainnya berteriak dan terbang maju dengan panik, mencoba melarikan diri dari mimpi buruk ini. Dewa lain berasimilasi dengan dunia aneh ini dan menyerang mereka. Ketika Hu Mengdi melarikan diri dari dunia ini, sudah tidak ada seorang pun di sampingnya. Para praktisi kuat yang dibawanya semuanya secara misterius berubah menjadi Kinmu dan meninggal di tengah jalan. Hanya dia yang belum berasimilasi. Dia melewati dunia demi dunia, dan rasa takut di hatinya lenyap. Niat membunuhnya semakin kuat, kultivasiku kuat, dan yang mulia surgawimu tidak dapat menyerapku. Dia sudah kehabisan akal. Dia tidak tahu lagi berapa banyak dunia yang telah dilaluinya. Akhirnya, ketika dia bergegas keluar dari dunia terakhir, dia tiba-tiba datang ke dunia luar. Hu Mengdi memandang ke depan dan melihat Kinmu duduk di depannya dengan punggung menghadapnya. Di belakang Kinmu, dunia mimpi saling tumpang tindih seperti lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Tidak diketahui berapa banyak lapisan yang ada, tetapi lingkaran cahaya terus berjatuhan dari atas dunia ini ke dasar dunia mimpi, beredar tanpa henti. Baru saja, dia berjalan melewati dunia mimpi Kinmu. Niat membunuh Hu Mengdi meledak, dan dia tidak berani menyerang dari belakang Kinmu untuk mencegah dirinya jatuh ke dunia mimpinya lagi. Dia diam-diam menggerakkan kakinya dan mencoba untuk mengitari Kinmu. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba terbangun dan membuka matanya untuk menatapnya sambil tersenyum. Yang mulia surgawimu, Hu Mengdi menggertakkan giginya, dan istana surgawi di belakangnya melompat keluar. Roh primordialnya berdiri di depan aula langit luminous, dan roh primordialnya telah tiba di luar. Para dewa yang berkultivasi ke alam langit luminous harus terus menaiki tangga di depan aula langit luminous. Setiap langkah maju harus menahan kekuatan kaisar yang tak tertandingi. Mereka yang dapat mencapai tangga aula langit luminous semuanya adalah eksistensi dengan bakat terbaik. Dia adalah eksistensi yang luar biasa. Kinmu berdiri dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Apakah kamu masih ingat siapa dirimu? Hu Mengdi tertegun dan berkata, tentu saja aku. Pikirannya tiba-tiba kosong.
Dia benar-benar tidak ingat siapa dirinya dan mengapa dia datang ke sini. Hu Mengdi menggelengkan kepalanya, dan ketakutan besar muncul di hatinya. Siapa aku? Qin Mu tersenyum. Apakah kamu masih ingat siapa aku? Kamu adalah yang mulia surgawimu. Hu Mengdi menatap dengan mata terbuka lebar. Ketika dia mengatakan ini, ingatannya tentang yang mulia surgawimu berangsur-angsur memudar. Karena ketakutan, dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan mengeluarkan sebatang kayu yang sangat tebal. Dia menancapkannya ke tanah dan berteriak, "Jangan ganggu kota." Ketika pasak kayu itu ditancapkan ke tanah, suara berdenting keras terdengar dari kayu itu. Lapisan-lapisan cincin pada pasak kayu itu mengembang keluar, menjadi lebih besar. Cincin-cincin tahun pada pasak kayu itu terpisah dari cincin-cincin tahun, memperlihatkan lapisan-lapisan bangunan. Hu Mengdi menggunakan kekuatan sihirnya dan mengaktifkan kekuatan senjata sucinya. Tak lama kemudian, tiang kayu itu berubah menjadi kota suci yang luar biasa megahnya yang menempati radius beberapa ribu mil. Rumah-rumah kayu di sana disusun melingkar dan diberi lapisan demi lapisan tanda. Total ada 365 lingkaran dalam, dan ukiran rumit tercetak di rumah-rumah itu. Pada saat ini, semua ukiran menyala. Kota tanpa embroiling ditempa olehnya menggunakan cabang pohon primordial yang lebih tebal. Saat itu, Ibu Pertiwi terbunuh, dan Yang Mulia Surgawi Xiao mengambil pohon primordial. Putra Surgawi Yin pergi ke Yang Mulia Surgawi Xiao untuk mendapatkan beberapa cabang pohon primordial. Itu karena bakat dan talenta Hu Mengdi sangat tinggi, dan dia sangat dihargai. Karena itu, Putra Surga Yin mencegat sebuah pasak kayu dan memberikannya kepadanya. Hu Mengdi kemudian menggunakan pasak kayu ini untuk memurnikan senjata untuk menempa senjata penting seperti kota tanpa embroiling. Rumah di kota tanpa embroiling adalah rumah kayu yang diukirnya di roda tahun. Tanda-tanda dao besar Mindu tercetak di atasnya, dan kekuatannya sangat kuat. Sampai sekarang, Hu Mengdi belum menemukan harta karun yang lebih baik daripada pohon primordial, jadi dia berencana untuk menggunakan kota tanpa embroiling sebagai senjata sucinya untuk mencapai alam kaisar dan dao. Pada saat ini, dia berdiri di tengah-tengah kota tanpa embroiling. Kekuatan kota tanpa embroiling meledak, dan rune dao besar yang tercetak pada rumah-rumah kayu di 365 lingkaran dalam menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya. Kekuatan sihir Hu Mengdi meningkat secara eksponensial, dan dengan mudra, Qin Mu meledak. Saat Qin Mu hancur, seluruh Great Void dan Yudu juga mulai hancur. Tak lama kemudian, langit dan bumi hancur total. Hu Mengdi melihat sekeliling dengan linglung. Dia melihat bahwa setelah Great Void dan Yudu hancur, dunia yang muncul masih merupakan Great Void dan Yudu. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap tanpa disadari. Qin Mu yang baru saja ditemuinya pasti salah satu Qin Mu dalam mimpi dan bukan Qin Mu yang sebenarnya. Aku masih dalam mimpinya. Tanpa melibatkan kota, dia mengaktifkan kembali kota tanpa embroiling, dan ledakan dahsyat lainnya pun terdengar. Alam mimpi ini juga hancur. Dia mengaktifkan kembali Without Embroiling City, menghancurkan alam mimpi itu lagi. Tak lama kemudian, dia sangat lelah hingga dia terengah-engah dan tidak memiliki kekuatan lagi. Akhirnya, mimpi terakhirnya hancur, dan tubuh Hu Mengdi bergoyang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Qin Mu berdiri di depannya. Akhirnya kau keluar juga. Murid Dewa Hitam benar-benar tidak lemah, kata Qin Mu. Cahaya pedang terbang dan menembus jantung alis Hu Mengdi.